kawan, selamat pagi, salam jumpa kembali kawan bersama saya dalam channel Sawit Global. Channel yang sentiasa memaparkan info-info menarik tentang seputar dunia kelapa sawit secara menyeluruh. Mungkin kawan-kawan ingin mengetahui bagaimana cara mengelola kelapa sawit dari awal penanaman sampai akhir penuaian. Channel Sawit Global adalah channel yang paling sesuai untuk kawan-kawan menggali berbagai pengetahuan yang berfaedah tentang seputar dunia kelapa sawit secara menyeluruh. Seperti kali ini kawan-kawan, saya ingin membawa kawan-kawan untuk menggali pengetahuan bersama saya tentang bagaimana cara penyabitan yang lebih selamat ketika kita menyabit kelapa sawit. Kawan-kawan ada yang belum tahu? Jangan malu kawan-kawan. Mari bersama saya kongsikan dalam channel Sawit Global. Nah, ini pokok yang sudah lama tidak dipruning kawan-kawan. Jadi hari ini masanya untuk saya pruning itu pokok ya kawan-kawan ya. Tapi sebelum kita pruning pokoknya, kita kasih luas dulu di bawah pokok dialah supaya kita lebih selamat lagi ketika kita pruning itu kelapa sawit itu. Yang itu tuh nah kawan-kawan tengok tuh semak itu. Kita kasih luas dulu terlebih dahulu kawan-kawan supaya lebih selamat kita. Ini kelapa sawit yang terlampau lama dikasih biar kawan-kawan. Kenapa kira-kira? Karena dulu ini di sini sarang penyengat. Nah, jadi pekerja lama dia tidak sanggup untuk mau kasih pruning ini sebab penyengat besar di atas itu. Jadi sekarang oleh karena penyengatnya sudah tiada kawan-kawan, nah barulah masanya untuk pruning ini sawitnya. Mari kita buat ya kawan-kawan ya. Itu makanya di bawah pokok itu kita perlu kasih luas dulu supaya kita saat melakukan pruning nanti kawan-kawan kita agak selamat ya kawan-kawan ya. Oke, langkah yang pertama yang perlu kita ambil perhatian kawan-kawan, kalau kita mau menyabit kelapa sawit yang lebih selamat itu seperti ini. Di sini saya mau galakan kawan-kawan supaya jangan kita mengambil posisi berdiri kita seperti ini. Itu tidak boleh kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita di saat posisi kita seperti ini kawan-kawan, kita itu susah sekali untuk lari mengelak dahan yang jatuh secara tiba-tiba ke arah tempat kita berdiri ya. Jadi makanya di sini saya lebih sarankan supaya kita jangan mengambil posisi berdiri seperti itu kawan-kawan. Sebab banyak sudah yang berlaku yang terjadi kecederaan itu sewaktu kita menyabit kelapa sawit. Kebanyakan kecelakaan itu oleh karena posisi kita berdiri itu tidak tepat. Jadi saya sekali lagi saya katakan supaya jangan mengambil posisi berdiri seperti itu ya, seperti itu waktu menyabit kawan-kawan ya. Oke, untuk lebih jelas lagi kawan-kawan, mungkin kawan-kawan besar untuk memperhatikan gerak saya begini. Saya ulangi lagi, posisinya harus jangan kita ambil posisi seperti ini. Nah, ini adalah kuda-kuda yang tidak sesuai untuk kita menyabit kelapa sawit. Kurang terjamin keselamatannya. Jadi keselamatan yang boleh terjamin itu posisi yang macam mana? Ini dia yang perlu kita perhatikan kawan-kawan. Ya. Ini. Posisi yang paling tepat untuk menyabit kelapa sawit itu kawan-kawan seperti ini. Dia pasang kuda-kuda namanya. Jadi kalau mau pasang kuda-kuda itu kawan-kawan, bukan hanya di taekwondo saja, bukan hanya di saat kita main silat, enggak. Kelapa sawit pun punya kuda-kuda kawan-kawan. Inilah kuda-kuda kelapa sawit ya. Ini di samping kita mudah untuk mengelak dahan yang jatuh secara tiba-tiba. Posisi seperti ini juga kawan-kawan memudahkan kita ya kawan-kawan untuk menahan itu sawit. Itu sabit ini kan, menahan sabit ketika dia jatuh secara tiba-tiba mungkin sajalah ya.
Nah, seperti ini. Coba saya kasih contoh saja ya kawan-kawan. Ah, ah, kalau kita posisi seperti ini, itu sabit dia tidak menghampas begini. Enggak, karena kita punya kekuatan menahan begini. Ah, makanya saya galakkan kawan-kawan supaya pastikan kita punya posisi berdiri itu memasang kuda-kuda seperti ini. Perhatikan kawan-kawan ya, sebab ini penting kalau kita mau melakukan penyabitan kelapa sawit. Sama ada kita mau ambil mau menyabit buah atau mau buang daun, posisi berdiri itu sangat penting. Jadi kalau kita melakukan posisi seperti ini, kita agak selesa sedikit mau buat kerja bah kawan-kawan. Coba. Tuh. Jadi hari ini saya mau kasih bagi pengetahuan lah ya kawan-kawan ya, bagi pengalaman saya macam mana cara untuk menyabit kelapa sawit yang lebih selamat. Kawan-kawan mesti perhatikan dengan sebenarnya ya, dengan fokus ya kawan-kawan ya. Posisi yang seperti ini harus kita galakkan kawan-kawan, karena ini dia punya kekuatan kita menarik itu dahan itu dia tidak sama apabila kita ambil posisi seperti ini tadi, tidak sama itu. Boleh kita rasa ya, bagi kawan-kawan yang mungkin sudah biasa di dalam kelapa sawit ini, dia tahu itu bagaimana kekuatan menarik dahan ketika posisi kita seperti ini jika dibanding dengan posisi kita seperti ini. Begitulah kawan-kawan. Mari kita teruskan ya kawan-kawan. Ini dahan kelapa sawit sekarang hari ini kita mau peruning dia. Peruning dia kawan-kawan. Jangan dikasih biar begini ya. Ini sayang sekali kawan-kawan, dia punya kawasan di bawah pokok ini semak. Tapi kalau macam keadaan dia senantiasa bersih kan, itu pokok kelapa sawit itu di bawah pokok dia senantiasa bersih, memudahkan kita untuk membuat kerja. Apalagi kita mau pruning. Kalau macam di bawah dia luas kan, senang untuk kita pruning. Jadi semacam hari ini kita ya berada di pokok yang di bawah pokoknya itu semak. Tapi tidak apa kawan-kawan ya, itu tidak jadi penghalang ya. Karena kerja kelapa sawit itu jangan kita handalkan kekuatannya, tetapi kita gunakan skill dan style. Itu penting. Oh ya kawan-kawan, yang perlu kita perhatikan, sekiranya itu sabit kita terlampau panjang, ya mungkin tidak sesuai dengan ukuran pokok, boleh kita perpendekkan sabit kita dengan cara begini kawan-kawan ya, kasih turun, longgarkan kelamin ya, supaya sabit ini boleh kita kasih masuk, kasih keluar. Pasti kawan-kawan pun soal itu sudah tahu ya kawan-kawan, ini saya hanya mau mengingatkan sekali lagi kepada kawan-kawan lah, kepada kita semua kawan-kawan. Seperti ini. Memandangkan ini pokok tidak sesuai dengan ukuran panjang ini sabit. Ini pokok pendek, sedangkan ini sabit terlampau panjang. Kasih pendek lah. Baru kasih ketat lagi dia balik.
proses penyabitan ini kawan-kawan butuh kesabaran juga ya, butuh fokus, butuh kesabaran supaya kita sentiasa selamat saja itu untuk melakukan apa penyabitan daunah atau penyabitan buahkah. Kita sentiasa selamat, tidak pernah mengalami sebarang kecelakaan sepanjang kita buat kerja. Yang penting fokus. Kawan-kawan, banyak sudah buah buruk di atas kawan-kawan, sebab ini kan lama sudah dikasih tinggal, lama sudah tidak pernah ambil buahnya karena pokoknya terlampau banyak daun bah, jadi dikasih tinggal saja. Jadi perhatikan ini posisi berdiri saya kawan-kawan. Itu yang perlu kawan-kawan perhatikan di sini. Posisi saya berdiri. Ya. Asal kita salah dalam membentuk posisi berdiri kita, itulah potensi-potensi untuk kita selalu mudah sekali untuk terkena dahan. Tetapi kalau macam kita pastikan ini posisi seperti ini sudah. Aduh. Kawan-kawan, inilah cabarannya. Tetapi jangan risau kawan-kawan. Kalau kita sentiasa fokus, kita sentiasa berani. Kawan-kawan, itu bekas rumah penyengat lebah. Cuman itu bukan lebah liar itu kawan-kawan. Yang ada satu jenis madu yang dia punya apa itu? Dia punya induk gitu kan, yang dalam jumlah yang kecil sajalah. Nah ini boleh kawan-kawan tengok ini. Ini. Cuman dia punya orang-orang, dia punya penduduknya konon. Sudah lari semua, kasih tinggal rumah kosong sudah ini. Tengok. Itu. Kawan. Itu terpaksa buang. Apa boleh buat? Itu buah sudah buruk. Sudah buruk kawan-kawan. Buang itu buah. Kenapa itu buah itu dibuang abang? Produk global. Bukankah ini buah masih ada harganya? Kawan-kawan, masih ada harganya juga ini. Cuman sekarang ini kita punya masa bukan mau ambil buah. Ya. Kita mau pruning atau mau buang daun. Jadi oleh karena buah ini tadi itu menghalang satu dahan itu, saya kasih turunlah. Buang. Ini kawan-kawan sedikit mensabar sedikit hari ini kawan-kawan, kita menyabit dalam keadaan hujan ini. Jadi kalau hujan ini pahit, licin. Makanya saya selalu gunakan ini ya. Ini beladar supaya saya mengelak mengelak daripada ini pahit licin.
Perhatikan kawan-kawan, apakah ini pokok sawit nanti kita boleh kasih habis itu? Kita boleh kasih turun semua dia punya dahan-dahan yang tidak berkenaan. Jangan putus asa kawan-kawan, mari kita perhatikan terus. Wow, tikus kawan-kawan, tikus. Wah, tikus. Tikus. Waduh. Ingatkan ular kawan-kawan. Aduh. Dia melompat secara mengejut kawan-kawan. Ini merupakan satu cabaran juga bagi kita kalau macam kita tidak sentiasa bersedia ya. Makanya perlu kita fokus. Tinggal sedikit lagi dahan yang perlu diperuning kawan-kawan ya. Mungkin tinggal sebelahnya. Ya kawan-kawan, mungkin kawan-kawan juga sudah boleh paham ya cara kerja yang sesuai di dalam melakukan pemeruningan kelapa sawit ya. Jadi memandangkan kita punya pokok sudah cantik, sudah oke, sudah kembali kawan-kawan, maka sampai di sini dulu lah ya pembelajaran kita cara mau buang daun yang lebih selamat untuk kita. Jangan lupa like ya kawan-kawan dan subscribe ya kawan-kawan supaya kawan-kawan dapat menyaksikan video-video saya seterusnya lah ya. Oke, terima kasih kawan-kawan.